Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film Dragon Ball Super kelanjutan dari yang kemarin nih teman-teman. Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Bulma akhirnya berhasil memperbaiki mesin waktu. Dan kini Goku, Trunks, dan Vegeta akan pergi ke masa depan nih untuk menghadapi Black Goku. Sesampainya mereka di masa depan, Goku langsung diserbu dan diserang oleh pasukan gerilya yang dipimpin oleh Shima ini teman-teman. Ya maklumlah karena di sini mereka kaget melihat si Goku ini wajahnya mirip sekali dengan Black Goku. Mereka mengira di sini Goku itu adalah musuh. Melihat hal tersebut, Trunks langsung sigap menghadang serangan tersebut, dan di sini si Trunks memberikan klarifikasi kepada pasukan bahwa meskipun wajahnya mirip Black Goku, sebenarnya itu bukan musuh tetapi Son Goku yang asli. Mendengar hal ini, di sini pasukan sangat gembira. Akhirnya Trunks berhasil kembali ke masa lalu dan membawa bala bantuan. Di sini si Trunks jelas heran, kenapa mereka tahu bahwa aku kembali ke masa lalu? Bukankah yang mengetahui itu hanya ibunya dan si Mai? Nah, ternyata di sini mereka menjelaskan bahwa si Mai ini berhasil selamat dan bertahan hidup pada saat diserang Black dahulu. Di sini si Trunks sangat gembira dan tak lama kemudian langsung Trunks menghampiri Mai. こっちのセリフバカ Tak lama setelah itu, Vegeta menghampiri para pengungsi dan mengeluarkan kapsul yang berisi makanan. Nah, di sini akhirnya si pengungsi tersebut makan makanan enak nih setelah sekian lama tidak menikmati hidangan yang nikmat. Setelah itu mereka meninggalkan pengungsian dan kini mereka bertiga bersiap untuk menghadapi Black. Cara memancing si Black keluar ini sangatlah mudah. Di sini mereka mengeluarkan seluruh kekuatannya agar pancaran tenaga mereka terdeteksi oleh si Black ini, dan tak lama kemudian di sini Black juga muncul di depan mereka. Begitu Black muncul di hadapan mereka, di sini si Vegeta tanpa basa-basi langsung berubah menjadi Sai Super Blue, dan di sini dia akan berhadapan dengan si Black karena di pertandingan sebelumnya si Goku sudah pernah menghadapi si Black. Nah, kini giliran si Vegeta. Namun seperti pertarungan sebelumnya melawan Goku, di sini si Black juga tidak merasakan apa-apa, malahan dia semakin kuat dan semakin terbiasa dengan menggunakan tubuh si Goku ini. Dan di sini si Black juga ternyata bisa berubah menjadi manusia Sai Super dengan bantuan kekuatan dewanya, dan di sini si Black ini berubah menjadi manusia Sai Super Rose. Melihat hal tersebut, di sini Vegeta sama sekali tidak gentar dan dia melanjutkan pertarungan untuk melawan si Black dengan menyerang membabi buta. Namun sayang, kekuatan Super Saiyan Rose ini ternyata lebih hebat dari kekuatan Super Saiyan Blue Vegeta saat ini, dan di sini si Vegeta pun dikalahkan oleh si Black nih teman-teman. Melihat si Vegeta dikalahkan dengan sangat mudah oleh si Black, di sini Goku langsung berubah menjadi manusia Sai Super Blue juga, dan di sini juga si Goku langsung berhadapan kembali menghadapi si Black. Namun sayang di sini kekuatan Son Goku ini 11-12 lah sama si Vegeta, dia tidak berdaya menghadapi si Black. Pada saat si Goku terdesak dan hendak dikalahkan oleh si Black, di sini tiba-tiba muncul sinar dari atas langit nih, dan ternyata sinar itu adalah miliknya Zamasu. Nah, si Goku ini bingung, kenapa ini Zamasnya ada dua? Di sini ada Zamasu dan di sini ada Black yang memiliki pancaran tenaga yang mirip Zamasu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan di sini si Zamasu berkata kepada si Black bahwa yang harus mengalahkan Son Goku itu adalah aku. Biarkan aku yang mengalahkan Goku dan membunuh dia. Begitu kata si Zamasu. Melawan satu saja Goku sudah kerepotan, apalagi di sini melawan dua orang. Untungnya di sini si Trunks membantu Goku. Trunks melawan Zamasu dan Goku melawan si Black. Di sini si Zamasu sempat terkena serangan pedang oleh si Trunks. Namun apa yang terjadi? Di sini ternyata Zamasu tidak merasakan apa-apa. Dia itu seperti abadi, bisa regenerasi. Ini seperti si Majin Buu. Dengan kondisi seperti ini, Goku dan Trunks sangat kesulitan. Di sini si Zamasu memegang mereka berdua dan Black Goku akhirnya mengeluarkan kekuatan full power Kamehameha-nya. Di sini full power Kamehameha itu mengenai mereka bertiga. Goku dan Trunks terluka parah, sedangkan si Zamasu tidak sama sekali karena si Zamasu ini adalah abadi, nih teman-teman. Dan di sini akhirnya Zamasu dan Black menyatukan kekuatan, membuat bola besar, energi besar untuk menghancurkan mereka. Tapi untungnya Vegeta
Vegeta telah pulih. Vegeta mengeluarkan ki-nya mengenai bola tersebut dan bola tersebut meledak di udara, teman-teman. Setelah bola energi tersebut meledak, di sini kita tidak melihat Goku dan Trunks. Ternyata si Goku dan Trunks diselamatkan oleh si Yajirobe dan tinggal menyisakan si Vegeta. Gawat nih, di sini tinggal menyisakan Vegeta. Vegeta sangat terancam. Sesaat sebelum si Vegeta dibunuh oleh si Black dan si Zamasu, ternyata tiba-tiba muncul Mai. Di sini Mai menembakkan gas air mata kepada mereka berdua dan di sini dimanfaatkan oleh si Mai untuk menyelamatkan si Vegeta. Setelah nyawa mereka bertiga selamat, di sini kemudian Mai mengeluarkan mesin waktu dan men-setting mesin tersebut agar membawa mereka bertiga pulang ke masa lalu. Dan terjadi lagi, di sini Mai menyelamatkan Trunks dan Trunks sangat sedih karena meninggalkan Mai dalam kondisi seperti ini. Oke guys, sekarang kita beralih dulu ke alam semesta ke-10. Di alam semesta ke-10 ini, Goa sedang menyaksikan GodTube. Jadi GodTube ini apa ya? YouTube-nya para dewa lah ceritanya. Di YouTube-nya para dewa ini disiarkan tentang pertandingan Goku alam semesta ke-6 versus alam semesta ke-7 yang lalu nih. Dan di sini kebetulan si Zamasu melihat pertandingan tersebut. Zamasu di sini heran, ternyata kekuatan Goku yang bertanding di pertandingan ini dengan yang melatih tanding dengan si Zamasu itu ternyata beda jauh nih. Ternyata dia heran kenapa ada manusia yang mempunyai kekuatan setingkat dengan dewa. Di sini dia penasaran dan di sini dia melihat ada bola-bola besar. Dia bertanya kepada Goas itu apa? Kenapa mereka memperebutkan itu? Nah, di sini si Goas menceritakan bahwa mereka memperebutkan tentang Super Dragon Ball. Di sini Super Dragon Ball itu bisa mengabulkan apapun permintaan kita. Di sini si Zamasu semakin penasaran dan dia pamit kepada Goas. Setelah pamit kepada Goas, di sini ternyata si Zamasu menemui Zuno dan menanyakan tentang apa itu Super Dragon Ball dan dia bertanya banyak tentang siapa itu Son Goku. Begitulah kira-kira pertanyaan si Zamasu terhadap si Zuno ini. Oke guys, kita beralih ke Goku, Vegeta dan Trunks. Di sini akhirnya mereka berhasil pulih oleh kacang Zenzu dan di sini juga akhirnya tak lama kemudian datang Whis, Beerus beserta Kaioshin. Di sini Goku dan Vegeta menceritakan apa yang terjadi di masa depan. Mereka berkata ternyata Black Goku itu bukan Zamasu karena di masa depan Zamasu itu ada, Black Goku juga ada. Nah, di sini si Whis berkata bahwa dia mendapat laporan akhir-akhir ini Zamasu menemui Zuno dan dia menanyakan tentang Super Dragon Ball dan siapa itu Son Goku. Di sini Whis berpikir bahwa Zamasu menggunakan Super Dragon Ball untuk membuat tiruannya atau duplikatnya Son Goku dan dijadikan anak buah Zamasu. Kemudian tahun depan si Zamasu mengajukan permohonan untuk menjadikan dirinya abadi. Nah, di sini si Goku berkata, "Kenapa bisa pergi ke masa depan?" Di sini si Whis menjelaskan dia menggunakan cincin waktu. Nah, di sini si Beerus berkata bahwa nyawa Kaioshin di alam semesta ke-10 ini dalam ancaman. Kenapa? Karena cincin waktu itu hanya bisa digunakan oleh seorang Kaioshin. Kalau Zamasu menggunakan cincin waktu itu, berarti dia sudah menjadi Kaioshin dan membunuh si Goas. Karena ingin mendapat informasi yang lebih jelas, di sini Goku, Beerus dan Whis akhirnya pergi ke alam semesta ke-10. Dia bertemu Goas dan menceritakan apa yang terjadi ya tentang anak didiknya itu, bahwa si Zamasu itu di masa depan telah membuat kekacauan yang sangat besar, dosa yang sangat besar dan ingin menghancurkan semua umat manusia. Di sini jelas sekali si Goas kaget kenapa Zamasu seperti itu. Nah, di sini mereka bertiga bertanya apakah di sini si Zamasu ada dan tak lama kemudian Zamasu hadir muncul ke hadapan mereka bertiga nih teman-teman. Nah, seperti biasa, Zamasu di sini menanyakan kabar tentang mereka. Di sini si Zamasu menanyakan ada kepentingan apa mereka datang ke sini. Di sini si Whis berkata bahwa tidak ada apa-apa, kami hanya ingin mengasihkan teh hijau dari planet bumi untuk Goas dan kamu untuk dinikmati bersama-sama, begitu kata si Whis. Dan tak lama kemudian mereka berempat di sini pamit nih kepada si Goas dan Zamasu ini. Namun ternyata mereka berempat tidak benar-benar pulang ke bumi. Di sini mereka memantau dari jauh pergerakan Zamasu terhadap si Goas.
Di sini Berus berkata bahwa disinilah akan terjadi pembunuhan. Si Goas ini akan dibunuh oleh si Zamas. Karena di sini si Berus memiliki insting pembunuh yang kuat. Maklumlah dia kan dewa penghancur. Dan benar saja di sini Zamas mendekati Goas, dan pada saat si Goas lengah, di sini akhirnya Zamas membunuh Goas. Disinilah benar-benar terjadi pembunuhan nih. Seperti yang kita ketahui bahwa Whis ini memiliki kemampuan untuk mengembalikan keadaan 3 menit sebelum kejadian. Jadi dia memutar waktu kembali ke istananya si Goas, memberitahu Goas, dan dia melindungi Goas dengan cara memberikan sarung tangan anti pembunuh kepada si Zamas. Di sini si Zamas juga memukul si Goas, namun di sini si Goas tidak mati karena dilindungi oleh sarung tangan tersebut. Di sini cukup jelas membuktikan bahwa si Zamas ini bersalah kepada si Goas dan hendak ingin merencanakan pembunuhan. Di sini si Zamas tidak menerima, namun di sini akhirnya dengan kekuatan si Berus, si Zamas ini akhirnya dihancurkan atau dihakai oleh si Berus, dan si Zamas ini lenyap dari timeline utamanya ini, teman-teman. Setelah akhirnya berhasil menyelamatkan Goas, di sini akhirnya mereka kembali ke planet bumi. Di sini si Berus menjelaskan bahwa dia sudah membunuh si Zamas, melenyapkan. Kalau dewa melenyapkan dewa, di sini tidak akan tersisa suatu apapun. Jadi di masa depan Zamas itu sudah tidak ada, begitu kata si Berus. Namun di sini si Trans terlihat sedikit ragu nih. Kenapa ragu? Karena menurut si Trans, timeline masa depan dan masa kini ini berbeda. Mereka itu memiliki timelinenya masing-masing. Contohnya seperti ini. Di masa depan, si Trans tidak bisa melihat kota seindah ini, sedangkan Trans anak kecil ini di masa kini melihat kota dengan begitu indahnya. Di masa depan, manusia buatan Android nomor 1718 sudah tidak ada, sedangkan di sini Android nomor 18 menikahi paman Krillin. Nah, seperti itulah jadi perbedaan-perbedaan timeline itu. Nah, untuk membuktikannya di sini akhirnya si Vegeta dan Goku beserta Bulma akan memastikan ikut ke masa depan. Apakah benar-benar Zamas atau Black di masa depan ini sudah tidak ada seperti yang dikatakan Berus, atau malah masih ada seperti yang dikatakan oleh Trans tersebut nih, guys. Dan ternyata ucapan Berus di sini tidak terbukti benar. Di sini masa depan masih tetap sama, tidak berubah sedikit pun, dan di sini si Black Goku pun masih tetap ada. Ya begitulah, karena ini memiliki timeline yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong soal timeline, di sini saya akan menjelaskan tentang timeline yang terjadi pada Black Goku Saga ini nih, biar kalian semua teman-teman di sini nggak pada pusing. Oke, penjelasannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk Dragon Ball Super Black Goku Saga ini dibagi menjadi 3 timeline. Pertama, saya akan bahas timeline utama. Timeline ini merupakan di mana Goku kembali kedatangan Trunks dari masa depan yang meminta bantuannya bersama Vegeta untuk mengalahkan Black Goku di masa depan. Nah, di masa ini Berus dan Whis menjadi tahu rencana Zamas untuk membunuh Gowas dan mencuri cincin waktu. Nah, di timeline ini juga Gowas memang terbunuh, namun karena diawasi Berus dan Whis, peristiwa ini mundur kembali 3 menit sebelumnya. Berus pun membunuh Zamas di timeline Goku ini. Jadi secara umum timeline ini berjalan normal dan kekacauan semesta dapat dihindari karena ikut sertanya campur tangan dari dewa penghancur Berus. Nah, namun apa yang terjadi jika Zamas berhasil membunuh Gowas? Disinilah muncul sebuah timeline kedua di mana pembunuhan Gowasu oleh Zamas tidak dicegah oleh Berus. Pada timeline ini, Zamas menjadi Kaioshin setelah membunuh Gowas. Lalu Zamas pun mencuri cincin waktu, lalu mencari Super Dragon Ball agar menukar tubuhnya dengan tubuh Son Goku. Dan sejak saat itu, ia menjadi Black Goku. Di timeline ini, ia membunuh Son Goku dalam tubuh Zamas yang sudah ditukar dan keluarganya. Setelah Zamas menjadi Black Goku, tentunya dia tahu keberadaan tentang dewa penghancur, sehingga rencananya untuk menghancurkan manusia bisa terganggu. Nah, dari itu dia mencari timeline dan semesta di mana tidak ada dewa penghancur. Lalu mengapa si Black Goku ini memilih timeline
Trans masa depan. Karena kalian ingat nggak dengan Majin Buu Saga di mana Babidi dan Buu mengacaukan bumi? Nah, hal itu juga terjadi juga nih di timeline Trans masa depan ini. Hanya saja rencana Babidi tertunda 10 tahun karena ia sulit mengumpulkan energi untuk Majin Buu, di mana orang-orang kuat seperti Goku, Gohan atau Vegeta telah tiada. Di timeline peran masa depan ini, dia bahkan berlatih bersama Kaioshin untuk menghadapi Babidi. Namun sayang, di sini meskipun si Trunks sudah berhasil mengalahkan Babidi dan Dabra, di sini nyawa Kaioshin tidak terselamatkan. Nah, di timeline ini kita kan tahu bahwa Kaioshin dan Dewa Penghancur itu adalah sepaket. Kalau di sini si Kaioshin sudah mati, otomatis si Dewa Penghancur Berus juga sudah tiada. Makanya si Black Goku ini memilih timeline ketiga ini nih, atau timelinenya Trans masa depan. Nah, di timeline ketiga ini ia membantu Zamasu yang ada di masa depan untuk membunuh si Gowasu, dan si Zamasu yang ada di masa depan ini meminta kepada Super Dragon Ball agar ia bisa hidup abadi. Dan di timeline Trans masa depan ini yang ketiga ini, bahkan ia telah membunuh Kaioshin dari setiap alam semesta. Begitulah teman-teman, inilah penjelasan mengenai timeline Dragon Ball Super ini. Tulis pendapat kamu mengenai hal ini ya. Takut-takutnya saya salah, tolong dikoreksi. Nah, untuk cerita Dragon Ball Super kali ini saya cukupkan sampai dengan sekian nih teman-teman. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton dan membangun channel ini. Tetap jaga kesehatan, semoga kalian semua sehat selalu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.